Saya ingin tekankan teman-teman di Indonesia yang yang memposting ini terjadi hari kiamat gara-gara tidak ada orang yang tawaf itu ya keliru lah, nggak usah seperti itu. Yang pertama ini hadis Nabi. Kalau kita tidak hati-hati, kita tinggal comot kemudian posting, sedangkan kita tidak tahu maknanya, kita cuma lewat pikiran sendiri, ya itu kurang adab, itu kurang bagus lah. Kita kurang hati-hati dengan perkataan Nabi, itu menunjukkan kita ini tidak ada takzim sama Nabi juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi malam ya tanggal 5 bertepatan dengan tanggal 5 Arab Saudi mengeluarkan peraturan bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi disterilkan, dibersihkan. Nah, banyak orang-orang yang menyebarkan video tentang kejadian ini. Sempat ada foto beredar di medsos, Mekah atau sekitaran Ka'bah itu kosong dari orang tawaf. Bahkan ada yang mengatakan tempat sa'i juga kosong, nggak ada orang melaksanakan tawaf dan sa'i. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Bagaimana apanya dulu? Bagaimana kita menyikapi atau mengklarifikasi tentang kejadian ini? Banyak teman-teman kita di luar sana mengatakan bahwa ini Ka'bah sepi, ini Masjidil Haram sepi. Mereka mengatakan ini adalah salah satu tanda akan datangnya akhir zaman atau hari kiamat. Ya Ustaz, gimana ini Ustaz? Saya dapat satu kiriman yang bunyi hadisnya dari Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzi la taqumus sa'ah hatta la yuhajjul baita rahul Bazzar. Bagaimana ini Ustaz? Apakah ini termasuk keadaan yang sekarang di kota suci? Termasuk maksudnya yang hadis ini? Iya Ustaz. Kejadian sekarang ini berkenan dengan hadis ini gitu. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya ya ini kan sama sebetulnya pertanyaannya kan? Sama. Ya intinya kita itu mau klarifikasi bagaimana keadaan yang di sini sebenarnya gitu, supaya tidak simpang siur kabar yang di Indonesia. Soalnya kita lihat banyak orang yang menyebar di status, ini tanda kiamat ini. Ini Ka'bah udah sepi nih. Ini sa'i yang udah nggak ada lagi orang yang sa'i ini tanda kiamat. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan demikian, yang mengambil dalil langsung dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti ini memang gimana ya, namanya fenomena masyarakat itu kan macam-macam ya. Kemudian yang harus kita pahami nih untuk orang Indonesia yang nggak di sini maksudnya ya, keadaan Arab Saudi memang berkenaan dengan virus corona ini lagi ditutup, yang namanya umroh lagi ditutup. Tepat tanggal berapa tuh kemarin, tanggal 25 ya? Sekitar tanggal 25, 26 ditutup. Tapi setelah ditutup itu masih ramai. Madinah masih ramai, terus Mekah masih ramai. Sampai kita kemarin umroh beberapa hari kemarin tawaf, itu saya aja hampir, karena tawaf sunnah hampir saya nggak selesaikan itu, saking ramainya. Itu bahkan setelah penutupan visa gara-gara corona itu. Maksud saya kabar-kabar yang beredar di masyarakat kalau Mekah sepi itu ya salah lah, itu hoak, itu masih ramai. Terus puncaknya tadi malam ya. Tadi malam itu memang sekitar Ka'bah itu disterilkan. Tidak ada orang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah. Tapi di lantai 2 itu masih ada. Terus sa'i juga masih ada. Yang nggak boleh itu di sekitar Ka'bah. Kemudian dari kabar teman-teman yang tadi malam memang di sana, Zam-Zam juga ditutup. Tapi ini kita harus pahami, kebijakan Arab Saudi ini memang sesuai dengan sesuai dengan ciri khasnya
orang Arab Saudi lah. Arab Saudi ini sangat menjaga kebersihan memang. Jangankan corona, hal yang lebih tidak berbahaya dari corona aja sangat dijaga. Sampai kemarin, beberapa bulan kemarin kita kan sempat libur itu, madrasah, sekolah, seluruh Arab Saudi ini libur gara-gara ada berita terjadi virus flu onta. Kalau di Indonesia flu burung, tapi kalau di sini flu onta, itu aja langsung diliburkan. Itu yang pertama. Jadi Arab Saudi ini memang sangat sensitif masalah kebersihan. Masalah namanya virus itu sangat sensitif. Apalagi yang lebih berbahaya itu corona. Ini jelas, ini mereka lebih hati-hati. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Mereka juga tahu pemasukan dari umroh haji ini sangat besar. Itu kemaslahatan bagi negara mereka, bagi kerajaan. Akan tetapi mereka juga sangat paham ini sangat bahaya, sehingga mereka lebih mendahulukan darul mafasid, menolak kemungkinan-kemungkinan buruk kalau jamaah umroh ini dibiarkan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sikap-sikap yang diambil atau kebijakan-kebijakan Arab Saudi ini memang jangan disalahartikan. Wah, Arab Saudi ini melarang orang ibadah, melarang orang tawaf Ka'bah, ini ada kaitannya sama Yahudi segala macam. Oh, jangan. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada mereka. Ini yang poin pertama yang harus kita pahami. Intinya keadaan di sini aman lah. Aman. Dan keadaannya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain mereka hati-hati mencegah corona, di sini juga gitu, mau hati-hati juga. Apalagi Arab Saudi ini sudah seperti yang saya katakan tadi, sangat sensitif masalah kebersihan. Masalah virus itu sangat sensitif, apalagi corona ini kan sangat bahaya. Mereka tidak ingin ada satu orang dari penduduknya yang terkena gitu. Jadi hati-hati. Ini yang perlu kita pahami. Jadi yang saya tekankan di sini, Arab Saudi masih aman lah, masih aman. Jangan sampai berburuk sangka kepada kerajaan Arab Saudi. Mereka memang sensitif, memang sifat mereka. Jangankan virus, hujan aja di Arab Saudi ini langsung libur sekolah, libur madrasah. Iya kan? Benar. Nah, seperti kabut aja dikit. Kabut dikit aja langsung libur. Langsung diliburkan. Ini yang pertama. Seperti itu. Sehingga kalau kita ditanya kayak tadi di postingan-postingan di FB atau segala macam itu, gimana ini, apakah sudah udah mau kiamat? Iya, mau kiamat, tapi nggak tahu kapan. Tapi mengatakan sekarang ini kejadian yang terjadi pada hari ini adalah merupakan bentuk dari perkataan Nabi, bentuk aplikasi dari perkataan Nabi, la taqumus saah, itu menurut saya pribadi itu kurang tepat. Dengan dalil tadi perkataan para ulama, kita kumpulkan hadis tadi, hadis yang la taqumus saah itu maksudnya setelah hajinya Nabi Isa. Setelah hajinya Nabi Isa bersama orang-orang iman, baru selepas itu nggak ada orang yang haji. Nah sekarang nggak ada yang haji, nggak ada yang umroh karena ditutup. Apakah itu ini termasuk hadis tersebut? Menurut saya tidak, belum. Menurut saya belum, karena buktinya masih ada orang yang haji juga. Buktinya yang kedua, buktinya juga para ulama masih banyak sekarang. Sedangkan tidak ada haji itu ketika syirarul kholqi, orang-orang yang ada di muka bumi ini orang-orang jelek semuanya. Sedangkan sekarang orang-orang yang banyak, kualitas imannya insya Allah masih banyak. Guru-guru kita yang luar biasa amalannya masih banyak. Cuman tercegah aja untuk masuk ke sini. Tapi niat mereka untuk melaksanakan haji dan umrah kan masih ada. Masih kuat ya. Tapi tercegah untuk masuk ke sini karena ada virus. Itulah. Jadi maksudnya
apa namanya yang saya ingin tekankan teman-teman di Indonesia yang apa namanya yang memposting ini terjadi hari kiamat gara-gara tidak ada orang yang tawaf itu ya keliru lah, nggak usah seperti itu. Yang pertama ini hadis Nabi. Kalau kita tidak hati-hati, kita tinggal comot kemudian posting, sedangkan kita tidak tahu maknanya, kita cuma lewat pikiran sendiri, ya, itu kurang adab, itu kurang bagus lah. Kita kurang hati-hati dengan perkataan Nabi, itu menunjukkan kita ini tidak ada takzim sama Nabi juga. Kita tidak hati-hati dengan hadis Nabi berarti nggak takzim dengan Nabi. Sekarang perkataan presiden aja, nah, itu kalau salah-salah tafsir kita bisa masuk penjara. Apalagi ini perkataan Nabi, kalau kita salah-salah menafsirkan ya bukan cuma masuk penjara, nggak tahu masuk yang mana, itu bisa parah gitu. Jadi hati-hati memposting gitu, memposting hadis terus mengkaitkannya dengan kejadian tawaf segala macam, itu ya jangan gitu. Karena para ulama itu sangat hati-hati, sebagaimana di dalam tadi kita dengar khutbah juga kan, termasuk tanda hari kiamat itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada orang berkeliling membawa sedekahnya untuk disedekahkan, tapi tidak ada orang yang mau nerima karena tidak ada yang butuh. Orang semua kaya semua. Maka Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah terjadi ketika pada zamannya Sayyidina Utsman, yaitu setelah kejadian penaklukan yang terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Maka ketika itu orang iman hampir semuanya kaya raya, sehingga tidak butuh. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini terjadi ketika zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena ketika itu dengan keadilannya semua orang hak-haknya itu terpenuhi, sehingga tidak butuh sama orang lain. Lah ini kan Ibnu Hajar, jadi beliau punya kapasitas gitu. Beliau ahli hadis, beliau punya riwayat yang banyak, dari segi bahasa beliau sangat pakar dan lain-lain. Sedangkan kita ini netizen, warga plus 62 ini kan kita baru dengar ceramah sedikit, baru dengar baca hadis sedikit, sudah kita posting, sudah kita, kecuali dari sumber-sumber yang betul-betul terpercaya langsung kita klarifikasi, ya bolehlah kita posting. Tapi kalau sekedar dari pikiran kita sendiri terus kita lihat Ka'bah jadi seperti ini jangan. Itu namanya menakut-nakuti orang gitu. Jangan. Ya tetap kita waspada. Karena namanya hari kiamat itu kan, sampai Rasulullah ditanya aja oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Mata taqumus saah, apa jawaban Rasulullah? Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya saya sama antum itu sama-sama tidak tahu kapan. Yang tahu itu cuma Allah tok. Cuma Allah saja. Jadi kita harus hati-hati gitu, jangan sampai menyimpulkan sendiri-sendiri seperti itu. Insyaallah cukup ya. Insyaallah cukup ya. Kesimpulannya berarti kejadian fenomena virus corona ini yang menghinggapi Arab Saudi, memang Arab Saudi itu sangat sensitif terhadap kebersihan. Di pembersihan Ka'bah, pembersihan Nabawi, itu memang murni untuk mensterilkan ya, wilayah Arab Saudi, kawasan Arab Saudi dari virus-virus corona yang terjadi, yang melanda sekarang. Ya, karena kita ketahui bahwa tempat tawaf ini termasuk tempat orang yang padat kan. Jadi kalau misalkan ada yang orang satu terjangkit terus ikut tawaf di situ, berarti semua orang akan kena di sana. Itu kan bahaya, itu untuk keselamatan kita, keselamatan jamaah juga sebetulnya. Seperti itu. Terus ya, ada lagi kesimpulannya ya, dan kesimpulan yang tadi lah nanti bisa bagaimana Ustadz, ada yang bilang Dajjal aja nggak bisa masuk. Maksudnya Dajjal aja nggak bisa masuk ke kota Mekah sama Madinah, apalagi corona yang tidak ada apa-apanya gitu dibanding fitnah Dajjal itu. Itu banyak itu orang di Facebook gitu di ya. Iya Ustadz, gimana itu Ustadz? Ya kalau seperti itu menurut saya juga nggak pernah mikirkan ini. Kelihatannya memang qaulul haq ini kan, kelihatannya benar perkataannya. Tapi kalau kita teliti,
Ini menurut saya kurang tepat. Yang pertama dalil saya yaitu wabah taun yang menyerang Madinah. Taun ini lebih ganas daripada corona. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu mendapati di satu tempat itu ada wabah taun. Taun ini semacam virus juga, wabah penyakit yang sifatnya umum. Kalau kamu, kata Nabi dalam satu riwayat, kalau kamu yang maknanya kalau kamu mendapati satu tempat yang di situ ada taun, maka kalau kamu sudah di dalamnya jangan keluar. Tapi kalau kamu di luar jangan masuk. Jangan masuk. Kalau kita di luar jangan masuk. Tapi kalau kita di dalam jangan keluar. Maknanya taun ini sangat bahaya, bisa menyebar. Kalau kita di dalam, nanti kalau kita keluar bisa menimbulkan virus di luar. Tapi kalau kita masuk, kita yang tadinya sehat bisa terkena penyakit. Bahkan taun ini pagi kena, sore mati. Sore kena, pagi mati. Lebih ganas dari corona. Itu pun melanda Madinah di zaman Sayyidina Umar. Bahkan beberapa pembesar para sahabat ketika itu wafat. Seperti Ubaidah bin Jarrah yang dijuluki Aminu Hadil Ummah. Yang Sayyidina Umar mengatakan seandainya ketika mau wafat ini, Sayyidina Umar mengatakan yang menunjukkan fadilahnya atau kelebihannya Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, seandainya sekarang Ubaidah bin Jarrah ada, tentu yang akan saya pindah khalifah langsung dia, nggak perlu musyawarah. Ketika itu kan disuruh musyawarah 6 orang. Ketika pemilihan khilafah yang ketiga disuruh musyawarah, ditunjuk 6 sahabat. Tapi belum mengatakan seandainya Sayyidina Ubaidah bin Jarrah masih hidup, tentu dia yang saya pilih tanpa musyawarah. Maka ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin engkau begitu percaya sama dia? Karena Nabi mengatakan Aminu Hadil Ummah. Dia dijuluki langsung oleh Nabi Aminu Hadil Ummah, kepercayaan umat ini. Sehingga nanti kalau saya di hadapan Allah, saya akan berhujjah dengan perkataan Nabi ini. Saya memilih ini karena Nabi sendiri mengatakan Aminu Hadil Ummah. Nah, seperti itu pun wafat di Madinah dengan wabah yang lebih ganas daripada corona. Nah, seperti itu. Kemudian maksud fitnah Dajjal di sini tidak akan masuk. Maksudnya fitnah yang bisa menyebabkan iman orang itu runtuh. Itu maksud Dajjal itu terhalang dari Madinah. Fitnah-fitnah yang sifatnya itu bisa menyebabkan orang itu murtad, bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Sedangkan wabah seperti corona, seperti taun ini kan wabah yang zahirnya memang musibah, tapi kalau orang bisa sabar di situ, berharap pahala di situ, maka mendapatkan pahala yang besar. Sedangkan Dajjal, kalau kamu sabar nggak sabar, saking besarnya pengaruh Dajjal ketika itu, bisa-bisa kita murtad. Jadi Madinah itu disterilkan dari Dajjal itu maksudnya seperti itu. Sedangkan ini kan musibah yang sifatnya umum, musibah yang tidak ya bisa kita katakan ada kaitannya dengan iman, tapi tidak separah Dajjal itu. Orang masih bisa bersabar di situ, masih bisa berharap pahala di situ. Sedangkan Dajjal ini kan kaitannya sama iman. Makanya Madinah itu julukannya apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Kan di dalam surat apa itu? Dalam satu lupa juga ada walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Nah, itu kan pujian Allah untuk Madinah, Dara wal iman. Walaupun ada beberapa tafsir, tapi intinya dar di situ maksudnya Madinah. Dan dikaitkan sama iman, kota iman. Lah kalau Dajjal datang, Dajjal bisa tembus ke situ, iman orang runtuh, ya nggak sesuai dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi Dajjal itu memang nggak bisa masuk, merupakan kemuliaan Madinah yang dijuluki kota iman. Sedangkan virus corona ini malah menambah iman kalau kita sabar. Gimana mau ditahan? Justru kalau kita sabar, kita ikhtisab, berharap pahala. Dengan adanya corona kita makin hati-hati, kita perbaiki amalan. Amalan kan
menambah iman kita, menambah amalan kita seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi tetap itu tidak bisa dijadikan dalil gitu. Tetap kita harus hati-hati di sini dengan corona dan wabah yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Cukup ya? Alhamdulillah kita sudah menjelaskan secara luas ya. Ya enggak Alhamdulillah, sedikit lah. alhamdulillah. Tapi bisa Insyaallah. dipahami ya. Alhamdulillah Ustaz. Ini juga Terima kasih. kita Insyaallah ini kita bincang-bincang sudah mendapatkan fadilah yang Luar biasa. luar biasa ya. Iya, Pak. dikit aja ini. Insyaallah. Ya sambil bincang-bincang lah, klarifikasi kita kan yang Bagaimana tinggal yang di ada sini. Ya. Orang yang tahu keadaan itu orang yang tinggal di sini. Heeh. Kalau yang luar sana cuma Makanya ada- dalam satu makolahnya orang Arab kan, bahkan riwayat Nabi, al-khobar laisa kal-ayyan. Berita itu tidak seperti kenyataannya. Iya. Berita di Indonesia macam-macam, tapi kenyataannya ya seperti inilah. Yang apa yang kita jelaskan tadi, misalnya itu kenyataannya. Jangan khawatir, di Ka'bah itu tetap ada orang yang tawaf, tetap ada Insyaallah. orang yang sa'i kan. Walaupun sekedar ditutup tempat tawafnya, insya Allah tetap ada orang yang tawaf dan sa'i. Insyaallah. Iya. Cukup lah ya. Ya, makasih banyak Ustaz ya. Ya, sama-sama. Baik, kita sama-sama tutup dengan baca Doa kifaratul majlis. Subhanallah, Subhanallah, masyaallah, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Atubu ilaik. Atubu ilaik. Selamat. Ya, betul dong. Iya. Iya, salah boleh. Cukup ya? Iya, Ustaz. Kasih nih. Ya, Pak. Udah, cukup. nanti. Udah ini. Apa tematian? Ini tematian oh ya. Tuh cukup itu aja. 31